Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, ketemu lagi di My Life Story. Kali ini kita akan ngobrol, berbincang, ya, diskusi, ya, dengan dua orang narasumber yang alhamdulillah mereka adalah saat ini adalah sahabat-sahabat keluarga saya di Better It Foundation. Dan mereka ini adalah orang-orang yang memiliki background unik ya, karena tidak banyak orang yang berkecimpung di dunia itu, yaitu dunia tato. Teman-teman sekalian, mungkin dalam beberapa menit ke depan kita akan banyak sekali mendapatkan hikmah, pelajaran dari pengalaman mereka. Insya Allah kita akan jadikan itu sebagai pelajaran dalam kehidupan kita. Baik teman-teman sekalian, berikut ini adalah Mas Adam dan Om Sony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat semuanya, keluarga? Alhamdulillah. Teman-teman sekalian, Om Sony dan Mas Adam ini dua orang yang dulu profesinya adalah sebagai pentato. Yang mana profesi itu jarang sekali kita temukan di sekitar kita, di circle kita. Tetapi sangat umum ya, ditemukan di sebuah skena subkultur anak-anak muda yang ada di bahkan di Indonesia gitu. Dan profesi ini kalau kita lihat mereka itu punya segmen khusus ya, dan mereka juga bergerak di komunitas-komunitas khusus untuk mendapatkan klien maupun mereka juga memiliki satu kultur yang menarik untuk kita bahas. Nah, mereka ini karena dulu berkecimpung di dunia tato, hari ini sudah kondisinya berubah, ya kan? Berubah sudah beberapa tahun yang lalu, kemudian mereka meninggalkan profesi itu, dan kemudian hari ini mereka aktif di salah satu kegiatan di Better Youth, ya. Di antaranya adalah kajian dan beberapa di antaranya juga tahsin ya, belajar Al-Quran. Teman-teman sekalian, kita pasti membutuhkan banyak sekali pelajaran dari pengalaman hidup mereka. Maka dalam podcast kali ini My Life Story kita akan kulik ya bagaimana perjalanan mereka dari sejak mereka berada di dunia tato sampai dengan hari ini. Siapa dulu nih? Mas Andi. Nah, santai aja, jangan tegang ya ini. Iya. Oke, saya tanya Om Sony dulu. Ya. Om Sony, dulu gimana ceritanya kok bisa kenal dunia tato? Apa awalnya yang membuat Om Sony jadi tertarik ke dunia itu? Sebenarnya karena kondisi aja, Ustaz. Dulu waktu saya di Banyuwangi, karena saya asli di Banyuwangi. Jadi saya ngelukis Ustaz. Sering kirim juga kita jualnya ke Bali. Dan di kampung saya itu kebetulan kampung yang memang benar-benar dihuni oleh para pelukis yang biasa store lukisan ke Bali. Jadi ada skill menggambar yang dari sejak kecil sebetulnya. Ya. Kemudian setelah akhirnya ada kondisi di mana saya harus ke tato karena pada itu ada bom Bali pertama. Jadi sepi sudah semuanya. Jadi waktu saya di sana bom Bali pertama 2001 ya. 2001. Kemudian ya mau tidak mau kan harus ada kegiatan yang bisa menggantikan lukis itu tadi. Akhirnya saya ngeliat ada orang tato, bisa kayaknya kayak begitu. Otodidak itu? Ya, akhirnya terus bikin ngerakit yang dari... Ngerakit sendiri ya? Alatnya? Dari ngerakit mulai dari ini dinamo DVD lah, dinamo Tamiya kayak gitu. Akhirnya terus mulai belajar. Tapi saat itu skill untuk nato itu pun disembunyikan. Mereka nggak bisa seperti sekarang yang bisa tukar skill, tukar pengetahuan. Dulu nato jarang dilihat, soalnya ya. Iya, karena profesi yang jarang sekali saat itu di Bali begitu. Jadi nato dilihat itu ya berhenti. Ditanya, iya kayak gitu itulah nato kayak begitu. Akhirnya belajar sendiri. Saya bikin alatnya ngerakit sendiri, beli pakai tinta dulu dan tinta spidol. Tinta yang spidol permanen maksudnya. Spidol yang kecil, snowman kecil itu. Bisa itu? Bisa itu dulu, pakai itu, belajar. Jadi korban pertama ya teman-teman di kampung. Banyak. Mereka taunya kan saya ngelukis, wah tato Sony mesti api. Padahal ya baru sebenarnya. Setelah itu mulai
Dalam waktu tahun mulai profesional, artinya sudah mulai mendalami benar-benar tato itu tahun 2002 lah. Oh, berarti hanya setahun saja ya Iya, belajar saya ya? butuh 8 bulan untuk pindah dari lukis ke tato itu butuh 8 bulan. Wah. Dan ya mulai belajar benar-benar menggunakan peralatan yang tidak rakitan sendiri, yang sudah mulai harus beli jarum yang kalau dulu kita pakai jarum jahit, akhirnya kita bisa lebih meningkat sedikit. Jarum akupuntur yang kita rangkai sendiri, terus disterilkan sendiri. Memangnya dulu alat nggak ada? Beli impor gitu misalnya? Impor ada, cuman kita harus bayar dulu, kemudian datangnya kalau nggak 3 bulan, 4 bulan itu pun Oh gitu. 50-50, artinya peluangnya datang itu ya kayak datang kayak enggak. Zaman itu ya soalnya ya. Kalau sekarang kan gampang. Jadi akhirnya setelah mulai mendapatkan mesin tato pertama dan tinta pertama, cobalah di kaki sendiri, tato sendiri, belajar dari tekniknya. Setelah selesai ya sudah, akhirnya buka studio pertama saya tuh di kos-kosan saya di Kalijudan gitu Di Surabaya. Itu tahun berapa itu? Tahun 2002, 2003 lah. Di kos-kosan. Kebetulan saudara saya ada punya kos-kosan, saya satu kamar untuk. Ya, bukalah di sebelahnya Gelora 10 November. 3 bulan di situ, akhirnya buka di ITC. Di ITC sampai 9 tahun. Itu sudah ada komunitasnya? Komunitas berdiri tahun 2007. Oh. Jadi kita sudah mulai, kalau komunitas se-Indonesia sudah ada mulai tahun 2004. Oh gitu. Tapi kalau di Surabaya kita bikin, ya Loh, sebelum sebelum ada komunitas berarti orang masih individu-individu aja? Ya. Okay. Cuma sering ngumpul aja. Sering ngumpul, sering diskusi, ya sering berusaha untuk bantu-bantu tukar teknik atau seperti apa. Kalau kita punya, ada yang datang impor, bisa datangin jarum, oke, kita bagi. Dan ketika sudah masuk jadi profesional itu, berarti artinya salary-nya, gaji, bayarannya itu ya maksudnya? Yeah. Bayarannya sudah mulai tinggi berarti kan? Yeah. Punya duit. Klien-kliennya juga sudah mulai ini sudah karena mulai hitungan per senti. Dulu kan ramai hitungan per senti, kalau masuk studio kalau nggak per senti meter persegi juga per jam. Oke. Nah dulu kenal Adam gimana dulu ceritanya? Tahun berapa dulu? Tahun 2016 akhir. Yes. Oh berarti beberapa tahun terakhir ini ya? Ya, jadi zaman-zaman lawas dulu belum kenal tato ya berarti ya? Belum. Oh, ini masih bersih ini ya? Kalau ketemu Adam sudah kotor. Oh, sudah kotor. Sudah kotor. Jadi ketemu Adam ini sebenarnya bukan sengaja Ustaz ya. Jadi waktu tahun 2015 saya tuh sempat vakum. Tahun 2012 saya berhenti, saya nggak ngurusin usaha yang lain. Kenapa itu dulu? Nah, kemudian 2015 saya masih saat itu di studio yang besar di Surabaya, salah satu studio yang besar di Surabaya. Kebetulan 100 meter, 70 meter lah dari studio itu masjid. Oke. Dan di setiap di studio itu, kalau sudah pulang semua, jam 6 sore pulang semua, saya itu mesti di depan laptop melihat kajian-kajian. Nah, ini ada itu tahun 2012? 2015. 2015, okay. 2012 itu sempat berhenti, tapi nato lagi. 2015 saya berhenti, gara-gara ada ngeliat kajian yang hati-hati dengan usia 40 gitu. Waduh. Berhati-hati dengan usia 40 aja, saat itu memang saya mendekati usia 40 2015 itu. Jadi saya ngelihat gitu, iki koyo wis ngena banget ya. Sudah mulai terasa gitu, berhati-hati. Kenapa kok harus berhati-hati? Karena saat itu saya merasakan mata sudah mulai tidak bisa fokus. Refleks apa itu sudah nggak seperti dulu. Ada ketakutan kalau dulu naik motor kenceng, sekarang sudah kalah pelan-pelan aja. Akhirnya mulai kumpul di masjid yang dekat studio tadi. Hanya di situ ketemu Adam. Belum ya? Belum. Adam ini pelengkap. Maksudnya, jadi ketemu saat itu mulai nato lagi. Sudah berhenti dulu, setelah itu berhenti. Terus mulai kepengen nato lagi. Kok tekniknya udah mulai tato, kok mulai ada mulai baru begini, gitu ya, ada perkembangan. Akhirnya, saya butuh untuk portofolio saya. Jadi terus di Instagram atau Facebook. Aku butuh kayak gini ya. Adam menawarkan diri. Oke, tato lah di tempat temen. Kenal sudah mulai ada. Menawarkan diri itu gimana maksudnya? Saya nyari, dia menawarkan diri. Oh gitu. Karena salah satu dia fan saya. Enggak lah. Ya Adam. Enggak sejauh itu. Iya. Jadi saat itu ketemu, sudah akhirnya sering kumpul. Saya sering ke rumahnya Adam. Dan
Ya kita ngobrol sampai subuh ya deh, ngobrol-ngobrolin tato sampai subuh, jadi mulai ngulik-ngulik mesin lah apalah, mulai belajar lagi lah saya begitu. Oke. Tuh, Baik. Berarti kemudian setelah itu ketemu Adam terus gimana nih? Adam mulai artinya dia sebagai klien waktu itu. Atau sebagai murid? Model. Oke. Ya, model. Dan kebetulan Adam ini muridnya murid saya. Gimana maksudnya? Jadi Adam, saya punya dulu sering di studio saya di ITC itu sering dikunjungi. Murid tato. Jadi dia berguru. Bisa. Gimana? Sering didatangi anak-anak baru, Ustaz. Baru yang mulai belajar tato sering ke tempat saya. Shifu gitu memang. Iya, gitulah. Ya, ternyata Adam ini belajar di salah satu yang sering datang ke tempat saya dulu. Terus dia ketemu dengan Om Sony, berarti ketemu kakek guru nih berarti ceritanya. Iya. Untungnya kumisnya tidak panjang, nggak pedang. Iya. Nah, sekarang saya lihat dari sisi Adam. Adam dulu gimana kok kemudian tertarik belajar nato? Setelah menggunakan tato dulu kan? Setelah jadi klien dulu, setelah bertato dulu, kemudian jadi kepingin belajar tato. Gimana cara? Awalnya Memang ceritanya? waktu saya sekolah udah suka menggambar ya. Jadi awalnya dua-duanya sama ya? Iya. Memang dari kemampuan menggambar. Iya. Terus? Lulus sekolah 2012 itu nyoba bikin mesin rakitan juga. Nato dulu di sekitar sini. Akhirnya. Berarti yang di sini nih kamu sendiri yang nato? Iya. Yang di kaki terus naik lagi, langsung upgrade alat semuanya saya. Itu yang beli alatnya sudah. Beli Ustaz. Beli semuanya akhirnya. Ada donasi. Akhirnya 1 tahunan saya buka studio sendiri. Waktu itu masih di rumah. Iya saya ikut-ikutan lah. Dulu kalian apa enggak pernah dikasih tahu siapa, gitu, mungkin keluarga ada yang ngomong, awak mbok gambari ini, gitu. Ibu saya dulu, Gimana dulu? Pas ini dulu. Dam, Bapak Noi. Terus, ya aku dengan neneknya bilang, enggak, iso hilang Bu. Ya bener kan ya? Enggak iso hilang. Oh ya wes iso hilang. Hilangnya tangannya pisan maksudnya. Terus nambah lagi ini. Iku kok ono mana? Enggak iso hilang. Hah? Apa? Enggak iso hilang. Iso hilang. Iya. Ya Allah. Nah akhirnya sejak itu akhirnya memutuskan untuk menjadi tukang tato yang profesional. Nah, kan dunia tato gitu ya. Ya saya menggambarkan dunia tato itu kan kliennya siapa, segmennya siapa. Itu saya pikir ya mereka pasti bukan orang yang dekat dengan religius lah gitu ya. Nggak dekat dengan agama, apalagi Islam ya, syariat ya. Pasti mereka datang ke sana dalam kondisi kan bukan tipikal orang-orang nggak ada anak ngaji terus kemudian ke sana minta ditato, nggak mungkin gitu. Artinya segelap apa sih gitu dunia tato itu? Mungkin ada hal-hal yang negatif. Pasti teman-teman audiens ini pada ada yang membayangkan itu. Kira-kira gimana sih? Gitu. Om Sony dulu. Gelap sebenarnya kalau gelap dunia tato ya enggak. Sebenarnya umum-umum saja. Umum saja. Artinya gini, ya minum, ada kumpul-kumpul kita minum, gitu. Ada yang mungkin yang menyendiri waktu ya pakai yang lain selain minum. Tapi memang kalau ditato sakit tuh memang harus mabuk dulu atau gimana? Malah enggak boleh. Malah enggak boleh. Kalau profesional, kalau di studio itu malah enggak boleh karena ada 3 pertanyaan standar waktu tato. Gimana Sudah itu? makan? Oke. Tidurnya cukup? Dan tidak terpengaruh narkoba atau minuman. Kenapa gitu? Ya, satu, kalau orang kurang tidur pasti kekuatan nahan nyerinya kan terbatas, Ustaz. Orang kurang tidur berarti trombositnya turun, daya tahan tubuhnya pasti tidak kuat. Oke. Kemudian kalau orang pakai narkoba atau kata-kata alkohol ya. Alkohol itu debar jantung kan lebih kencang. Jadi kalau itu waktu digores membahayakan. pertama pasti keluar darahnya. Jadi kita balapan sama masukan kita didorong keluar lagi malah tidak bagus saja sini. Oh, gitu. Kemudian
pasti daya tahan tubuh untuk menahan nyerinya pasti tidak lama pasti. Kita tahu Bro Ustadz kalau ini kurang tidur ini. Oh gitu. Tahu. Jadi hawanya kelihatan wah ini kurang turun. Ini narkoba, ini minum. Itu malah ditolak. Iya, Nanti kapan balik lagi? Sebenarnya kalau datang itu karena tahu ada pertanyaan begitu pasti dia berbohong. Oh gitu. Demi untuk dapat tatonya tadi. Nah, dia, setelah kita ini kurang tuh. Iya Mas aku ini kurang. Ngaku setelah ditato. Banyak kejadian ditato pingsan itu banyak. Sering. Nah, terus kalau kita lihat kan salah satu resiko mentato atau ditato itu ya. Itu kan ada hubungannya dengan juga penyebaran HIV. Itu gimana cara pencegahan kalau dulu itu? Ya kalau HIV sebenarnya penularannya kan melalui ada luka sedikit atau lubang yang kita bisa ada. Gimana dulu kondisi lingkungan kalian ya? Kalau dilihat dari segmennya, banyak nggak sih segmen? Kalau kita lihat kan pengguna tato itu kadang justru orang dari kelas bawah juga pakai, ada yang kelas atas kan. Ya. Kalau kita lihat kalau zaman mungkin masih amatir ya, yang jadi klien kita ini banyak teman-teman sendiri, artinya ya dia circle kita, orang-orang kelas menengah bawah lah begitu ya. Tapi ketika dia masuk dunia profesional pasti salary-nya apa namanya, bayarannya mahal lah begitu ya. Artinya karena semakin segmennya semakin naik gitu ya. Artinya pemasukan kan juga gede. Sampai seberapa itu kayak gitu. Pernah nggak dapat order paling besar itu berapa gitu? Body suit saya Puluhan juta? Ratusan juta? Wow. Kan, kalau sudah body suit itu kan itu proyek ya, ngomongnya kira-kira proyek ya. Jadi hitungan kadang-kadang kalau sudah. Dan itu berapa hari butuhnya untuk satu? 2 bulan. Karena kan nggak bisa atau satu hari. Hari ini mungkin kaki dibikin lining dulu, kaki kanannya, kaki kiri besoknya. Besoknya lagi sudah ada tahan, orang itu sudah harus istirahat lagi itu seminggu. Oh gitu prosesnya. Padahal kalau dia ditato ini kan sembuhnya juga masih 2 minggu, normalnya 2 minggu itu. Normal 2 minggu. Sampai ratusan juta. Menggiurkan juga ya waktu itu ya. Ya, jadi dulu sudah seperti artis katanya, makanya kan tukang tato pada zaman 2008 sampai 2014 masa jaya-jayanya tato saat itu atau ada yang sempat ngalamin Pak di Surabaya mulai tahun 2001 ya. Tapi Om Sony sendiri nggak pakai ya sebenarnya, nggak nato ini ya. Ada ya? Banyak. Banyak juga ya. Cuman kan nggak sebanyak Adam ini. Adam sampai kayak gini nih. Ya, Adam ini kan gunggungan Ustaz. Kalau Om Sony secukupnya. Karena nggak kuat sakit saya. Kalau mungkin saat sekarang saya lakukan senang-senang tato ya mungkin banyak. Saya pengen menyelami sih apa psikologisnya orang yang bertato itu. Sebenarnya gini, saya melihatnya begini. Ketika orang itu bertato, itu dia ingin ada yang tujuannya itu mengabadikan sesuatu ya di tubuhnya. Mungkin dia ingin ada kenangan ya, kemudian itu. Ada juga yang mungkin sekedar aku pengen ketok keren gitu ya. Sehingga dia pilih sesuatu yang keren enggak. Kadang filosofinya nggak terlalu mendalam gitu ya. Beda dengan yang pertama tadi, karena ada filosofi yang mendalam. Ada juga yang mungkin bertato karena apa gitu ya. Saya nggak ngerti. Kira-kira apa saja yang memungkinkan orang itu kemudian jadi aku pengen bertato gitu. Jadi kalau di awal saya dulu tato karena saya sudah 2000-an. Angkatan saya nato kan 2000-an. Angkatan sebelum saya itu natonya karena memang emosi. Wah, itu kok keren. Oh, melok. Jadi keren ya, ikut-ikutan. Kemudian mulai jadi sebagai tanda. Ya, mulai lebih filosofis lah. Ya. Setelah itu baru mulai berpikir masalah my tattoo is my story. Tatoku itu ceritaku. Ada orang yang mengabadikan apa gitu. Sesuatu yang berkesan di dirinya. Iya, memang benar itu. Cuman kadang-kadang ada juga yang koncoy tatuan, nggak sip. Ada yang kayak begitu. Itu sempat mengalami saya juga tahun 2008 sampai 2014 itu kayak gitu. Jadi saat itu ada genre tato yang oriental. Tuh, itu pasti duitnya gede karena gambarnya nggak pernah kecil. Usah naiki gambar nogo. Oh gitu. Sampai hafal. Iya gambar. Karena memang etnis tertentu memang saat itu. Enggak terkait dengan etnis tertentu.
Misalnya orang-orang Chinese, enggak ya? Enggak juga ya? Enggak juga. Oh. Jadi malah yang tato-tato religius itu sebenarnya tato-tato orang-orang yang bukan orang yang kayak orang Tionghoa ya. Tionghoa biasanya kan naga. Ada yang begitu, ada yang nggak seneng malah. Enggak malahan ya. Ada yang gambar dewa-dewa mereka. Ada yang takut. Enggak berani aku tato gambar dewanya. Ada yang malah dewanya taruh di kaki. Karena ada begitu. Jadi selama tidak diimani sama mereka, itu kan saya ngobrol sama mereka. Selama tidak diimani tidak ada masalah, Mas. Oke. Waktu itu, Om Sony ngomongnya kayak gitu. Oh, bukan orangnya. Oh, orangnya. Apa kamu tato dewanya di kaki itu tidak apa-apa tak. Dan selama tidak dianu, tidak akan terjadi. Oh ya sudah. Gitu. Oke. Ada yang tato salib tapi tidak berani. Aku nggak mau. Pokoknya selain itu. Jadi kayak gitu. Jadi ada, ya benar. Akhir-akhir ini memang sudah mulai my tattoo is my story. Jadi tatoku sudah ada cerita. Tapi kalau dari sisi dunia tato ini, pangsa pasarnya akan terus ada ya? Ya selama ada tukang tatonya pasti ada yang ditato. Oh gitu. Selama kalau orang jualan ya pasti ada yang beli. Gitu. Iya, ya. Oke. Baik. Oke, sekarang kita masuk ke sesi yang berikutnya tentang apa sih sebenarnya yang bikin kalian itu kemudian mulai merasa ragu? Apa yang bikin kalian kemudian mulai merasa bahwa iki Swaya iki tinggal iki. Oh, masih ganjel rasanya gitu di dalam hati gitu ya. Ini pemicunya apa dan bagaimana, kapan itu terjadi? Adam dulu coba. Silahkan Adam. Saya dulu waktu main sama Om Sony, sering main sama Om Sony. Jadi obrolan ya? Iya, ngobrol-ngobrol sama Om Sony. Terus yang aku ingat tuh Om Sony pernah ngomong tentang istidrat sih kan. Gimana dulu? Ceritanya gimana? Istidrat sih. Oh, dulu akhirnya habis nato kok nggak bisa tidur sampai subuh. Saya nunggu subuh, akhirnya kok kayak nggak enak, ganjel gitu loh. Akhirnya, itu karena omongannya Om Sony. Iya, is apa dulu gitu. Is apa sih saya ini? Ya udah aku nunggu subuh dan berani ke masjid itu, Ustaz. Nyoba memberanikan diri ke masjid. Iya, ke masjid pertama kali itu ya istilahnya ikut-ikut nih. Allah Akbar gitu. Akhirnya nyoba kok adem gitu. Terus habis ke masjid itu tidur jam 10 siang, nato lagi Mas Yan. Sampai jam 2 siang. Itu waktu duhur saya ke masjid lagi. Masjid lagi, habis ke masjid lagi, nato lagi sampai asar. Jadi sudah mulai ada perasaan ragu, mulai gelisah, tapi mulai nyoba juga ya, mulai nyoba untuk sholat ke masjid, tapi masih nato juga. Masih. Karena waktu itu mungkin karena profesi itu masih belum ada gantinya yang lain juga ya kan ya. Penghasilan itu. Itu tahun berapa itu? 2018 akhir loh. 2018. Nah, sekarang saya tanya Om Sony, oknum yang membuat Adam ini jadi kepikiran nggak bisa tidur. Apa dulu yang diomongin soal istri Dot? Apa kalau saat itu kita kan sering ke rumahnya Adam. Sampai saya sempat tidur di rumahnya Adam juga saat itu. Kita ngobrol. Akhirnya saat itu rame Ustaz. Jadi orderan nato tuh rame. Saya Lagi juga sering banyak-banyaknya. Lagi banyak. Ya karena saat itu kita juga sedang mencoba untuk mengikuti kajian-kajian di YouTube. Ada yang sesuatu yang masalah istidrat gitu. Saya ngobrol sama si Adam, rame gini, tapi kini gak tahu cedek Gusti Allah. Apa kayak jenenge istidrat? Jenenge istidrat pedine apa Dan? Takutnya apa di saat istidrat yang berlangsung kini mati. Itu kalau nggak salah itu sama gitu ya. Benar. Akhirnya sama-sama berpikir saat itu. Jadi takut mati itu menjadi salah satu pemicu salah satunya. Iya. Sebenarnya kalau saya kepingin sudah mulai, jadi kalau saya ngomong hijrah kayak saat itu ya, belum berani gitu kan. Saya cuma kepingin lebih baik saja saat melakukan sesuatu yang dulu kita tidak lakukan. Karena terus terang keluarga saya ini, bapak saya itu kiainya Muhammadiyah. Bapak saya ketua Muhammadiyah di Banyuwangi. gitu.
Ya sering baca-baca buku beliaunya, juga sering ngaji. Jadi pada tahun 2013 kalau saya, kalau saya 2013 itu sudah mulai, saya punya anak yang ketiga, sudah mulai berpikir ini. Jadi kalau ditanyain apa yang membuat saya berhenti, yang membuat saya berhenti adalah kepikiran masalah anak saya. Saya menyiapkan jawaban apa untuk anak saya. Oke. Waktu itu putranya sudah 2, jadi anak yang ketiga yang sekarang kelas 3. Umur berapa itu waktu itu? Saya? Enggak, anaknya? Baru lahir. Oh, baru lahir. Baru lahir saya sudah mulai berpikir, kok ditakoi apa ya, pekerjaan saya apa? Okay. Ya bukan saya ngomong, ini bukan pekerjaan, enggak, saya nggak munafik, saya juga pernah nyari duit di situ. Cuman kan masa kita dengan anak saya ini kan berbeda, karena saya tahu aku lahir cewek. Yang saya pernah baca quote, kalau anak cewek itu jadi wong lanang, dengan bapaknya jatuh cinta pertama anak cewek itu kepada bapaknya kan begitu. Makanya saya kira apa ya? Gitu akhirnya mulai gede, saya tetap tuh saat itu. Cuman anak sudah mulai nanya, "Papa kemana?" Itu masih umur 3-4 tahun. Kalau mau ngomong kerja kayak gimana gitu loh. Tapi akhirnya itu yang membuat saya mulai berpikir ya kayak harus dikurangi. Apalagi sudah masuk sekolah. Saya pernah masuk sekolah nganter gitu, dia malu mungkin sama temennya. Di saat saya jemput dia marah. Malunya kenapa? Mungkin temennya yang ngomong, bapaknya tatoan apa kayak begitu. Nah ini Pak kalau jemput mama itu jangan papa. Lu alah gitu. Dulu sebenarnya kalau kita ngobrol sampai subuh di rumah saya, di rumahnya Adam, itu sebenarnya yang kita bahas setelah tato kan tidak banyak Ustaz yang kita bahas. Karena apa? Ya itu saja gitu loh. Kalau mau cari contohnya apa, internet wakil lah. Banyak lah internet kan. Tapi akhirnya yang kita bahas masalah kehidupan ya, dengan keterbatasan kita saat itu, artinya dengan apa yang saat itu saya dengar kajiannya Ustaz siapa, saya ngomong sama dia, aku boleh kita buat gini. Oh ya harus baca ini, mulai terus sering. Terus perubahan Adam, di saat sudah mulai sholat, ibunya nanya ke saya Ustaz. Gitu ya? Itu ibunya, terus teman-teman seangkatan saya buat apaan lo Adam itu soalnya. Gitu. Di brainwash sampai jadi teroris, saya begitu. Gitu? Sampai pasti negatif pertanyaannya. Jadi dulu sempat gitu. diapaan lo arek iki ada mesti arek kumpul Sony ki mesti. Selalu Wong Sony ki pasti. Ibunya nanya mesti ke saya. Mas Sule, Adam itu opo jadi. Jadi nek sholat malah opo. Iya, karena enggak pernah dulu kita kan enggak pernah Ustaz. Soalnya kita kan enggak, waduh, parah. Ada sudah itu. Tapi kenapa Bu? Sampai saya tak coba tidur lagi ke rumahnya Adam. Sopo bangun kayak gini. Terus ibunya nanya, "Bu, kalau sing aneh gitu loh maksudnya. Sholat, ya sholat gitu. Saya ngikutin Adam ke masjid. Ini subuh, terus saya pulang, siangnya saya datang lagi ke duhur, ke masjid lagi. Apa yang aneh itu apanya gitu loh. Ini sudah labu didoakan saja. Semoga kondisi ini terus ya, dan bisa dikasih istiqomah atau apa juga, sampai doakan saya juga bisa tetap langgeng berteman sama sampai kayak gitu dulu. Dan pertanyaan dari teman-teman saya banyak apaan Adam ini sampai brainwash. Padahal waktu itu masih di komunitas tato. Saya sudah enggak. Oh, udah enggak. Karena ya itulah. Jadi sudah tidak kumpul-kumpul, sudah mulai mengurangi. Saya sudah di rumah Adam sudah tidak pernah ketemu sama teman-teman. Kadang-kadang ya, ayo ketemu Adam, tak ajak ke rumahnya Adam. Apaan lo Adam nih gitu. Mati kan. Nah, saya ambil satu ini ya. Tadi kan transisinya bagaimana. Sekarang apa yang membuat kalian berdua itu kemudian memutuskan, wis mulai sekarang wis meninggalkan dunia itu. Ya kan ini kalau dilihat dari sisi duluannya siapa kan Om Sony dulu berarti ya? Ya saya sudah mulai tahun 2013 dulu sudah mulai belajar gitu. Enggak, maksudnya betul-betul meninggalkan dunia mentato. Adam dulu. Adam dulu malahan. Adam dulu. Saya masih kesini masih tato. Oh gitu ya? Barusan itu berapa setahun inilah saya sudah. Oke. Tapi sudah mulai dari kenal Adam itu tidak pernah promosi, tidak pernah apa, ada yang tato kan enggak ya sudah. Oke. Jadi enggak upload foto atau biasanya enggak. Medsos sudah tidak batasi, cuma Instagram aja. Jadi NATO cuman silent ya, enggak orang enggak ada yang tahu ya, mungkin sebagian orang sudah ada update lagi sudah. Okay. Kadang-kadang Jarum enggak punya, alhamdulillah Jarum enggak duwe
Jadi ada tawaran gitu, enggak bisa, jarum entek. Nah, dulu triggernya apa kalau ada? Yang bikin kemudian memutuskan untuk meninggalkan itu? Mesinnya rusak. Enggak. Saya dulu karena udah nggak nyaman aja Ustaz. Dan akhirnya mendapat pekerjaan baru aja Ustaz. Akhirnya ikut ngaji juga. Oh, kata kayak gini. Udah. Sebenarnya dulu Adam itu sembunyi Ustaz, menikung saya. Sembunyi maksudnya gimana? Dulu sering cerita, aku punya kajian kayak begini. Aku jangan tak dijak budal dewe. Ngono. Jadi ngawur. akhirnya ya waktu ada program Ustaz itu kan saya kesini, oh iki ta, Ustaznya ini ta, akhirnya tahu tadi tak seneni bisa. Tahu kebaikan kok nggak dicerita-ceritain. Nggak boleh menyimpan kebaikan, udah. Mungkin balas dendam Ustaz dulu tak ajari NATO, sekarang dia. Jadi pada saat titik balik itu cenderungnya lebih pada pengaruh luar ya, bukan internal. Maksudnya internal itu ada aspek misalnya Pengalaman mati gitu. bukan. Internal itu maksudnya gini. Ada pengalaman spiritual yang dialami misalnya dari nasihat ibu misalnya atau dari nasihat ayah atau yang kemudian itu nasihat ibu tidak mempan sudah. Tidak mempan ya misalnya. Jadi memang kakak, ada kata-kata hati yang membantu membuat mata tidak membeku itu benar Ustaz. Betul ya. Iya, jadi sudah saya ini mulai dari kakak saya, adik saya udah ngomong Ustaz, boleh pekerjaan yang. Tapi malah tersentuhnya gara-gara anak kan? Iya kan? Jadi kondisi, jadi nggak mempan sudah mereka mau ngomong apa, mau delokan bapakmu, ketua Muhammadiyah, astagfirullah. Itu sudah tidak mempan karena memang hati udah membatu, makanya nggak bisa nangis lagi kalau melihat kayak begitu. Sudah tidak bisa, jadi siapa yang ngomong, malah tak ajak debat Ustaz dulu. Iya, saya orang sih nggak gelem ngalah, ajak tak kejar, malah tak ajak debat sampai eker-ekeran. Sampai foto-foto gak gelem ngerti, aku ngene. Nah, sekarang pada saat sudah sudah meninggalkan itu ya. Kalau Om Sony sudah sejak 2013 ya sudah mulai mengurangi, terus kemudian baru beberapa tahun terakhir ini 2 tahunan ya mungkin ya. Setahunan terakhir ini kemudian betul-betul sudah pisah. Itu artinya kan salah satu pertimbangannya adalah karena sudah ada kegiatan yang lain atau pekerjaan lain yang menjadi transisi ini ya. Memang salah satu yang menjadi berat itu adalah ekonomi pasti karena sudah tanggungan sudah ada ya, keluarga dan sebagainya. Jadi memang mungkin bisa jadi disimpulkan juga orang-orang yang dia berada di dunia kerja yang negatif. Ketika mereka memang nggak punya dorongan untuk mencari yang lain, itu ya selamanya dia mungkin nggak akan keluar ya gitu ya. Saya dulu pernah berhenti NATO tahun 2015. Rutin ya sudah, suka aku mandek. Satu berhenti ke masjid aja. Jadi datang ke studio. Tapi setiap ada customer datang saya pergi. Biar tidak NATO. Datang ke masjid sampai saya itu dididik sama takmirnya masjid di Sukodami sih. Makanya luar biasa, semoga Allah memberikan rahmat pada Amin. Jadi di situ ojo berlebihan. Hati-hati, fardu dulu. Kalau saat itu kan lagi semangat-semangatnya. Sudah wabih. Akhirnya jadi beban. Saya ingat waktu kajian Ustaz, iya ini beban. Kenapa kok saat itu saya kembali lagi? Karena saya nganggap ibadah ini kok berat jadinya. Islam ini meringankan tapi kok ini berat. Jadi beban semua karena terlalu banyak yang saya lakukan. Akhirnya dan saat itu karena sudah egois, aku mandek, berhenti sudah. Saya akhirnya keluar dari studio itu berhenti. Ya kajian, kumpul sama orang-orang. Akhirnya saya tak merasa menzolimi keluarga saya. Saya tidak pernah ngasih nafkah istri saya. Jadi keluarga itu hidupnya dari gaji istri saya. Setelah keluar dari dunia tato maksudnya? Belum, setelah tahun 2015 sempat berhenti tatonya kayak gitu. Oh gitu, ya. Sampai satu makanya saya, ya alhamdulillah saya punya istri yang luar biasa. Jadi saat itu berapa tahun Ustaz saya itu hidup keluarga saya itu dari gaji istri saya. Bayangkan Ustaz, betapa zolimnya saya saat itu. Jadi, aku tak pikir mana. Aku akhirnya ada teman ngomong, Mas jangan langsung pelan-pelan.
sambil nyari pijakan lain-lain, sambil minta sama Allah untuk diganti dengan pekerjaan yang lebih baik. Akhirnya ya, sementara kok saat itu ya ada tawaran atau sekarang saya ngasih istri saat itu mulai itu cuma sudah mulai mengurangi semuanya, mulai ya akhirnya mulai terjun ke dunia perkayuan. Jadi waktu itu pertama kali ditekuni selain tato itu dunia kayu ya. Di situ mebel berarti ya. Ya, mebel, katakan mebel ya mebel untuk kafe-kafe kayak gitu. Oke. Ya alhamdulillah sempat nggarap ngerjain kafe berapa sampai ke Banyuwangi saat itu. Om Sony ini kayaknya keterampilan tangannya luar biasa ini ya. Jadi ya alhamdulillah, cuma nggak pernah serius tuh Ustaz. Oh ya, setelah podcast ini nanti serius ya. Amin, doakan saja Ustaz. Iya. Terus Adam gimana Adam? Waktu itu pada saat dapat pekerjaan baru itu mempengaruhi banget ya untuk kemudian ninggalin yang lama. Iya, saya dulu gocek dulu, Ustaz. Sempatnya? Iya, sempat gocek. Akhirnya kerja di konveksi sekarang, alhamdulillah istiqomah sampai sekarang. Dan sekarang mungkin passionnya malah justru di situ ya sekarang? Iya, benar. Betul ya? Iya. Dulu Adam itu langsung dapat jadi kerjaan selain itu. Kemudian di rumahnya ditampung, dia jadi studi bersama. Gitu. Jadi Nato di situ bayar nggak usah Adam. Gitu. Store Adam. Gitu. Jadi selain dari itu juga beliaunya juga Gojek ya online ya. Nah, saya itu waktu itu gila apa nyari tapi kalau tawaran itu ya Nato lagi masih sambil untuk mencari yang ya kata orang belum dikasih saat itu. Akhirnya yes, kita nggak ketemu jamnya. Iya. Kita nggak ketemu lama, akhirnya saya di kayu itu mulai. Termasuk sekarang Om Tony nekunin panah ya, itu ya? Panah. Itu otodidak juga? Iya. Luar biasa. ada Mbak Google. Ada Mbak YouTube. Jadi sudah dari lihat orang ngerjain itu aja udah bisa ya ditiru ya? Jadi kebiasaan, jadi bapak saya dari udah kalau ngajarin saya itu mesti detail. Oke. Jadi jangan pernah berhenti kalau kamu di titik yang, misalkan kamu titiknya sudah di atas. Di saat kamu bosen, berhenti. Di saat kamu mulai, kamu tidak mulai dari bawah lagi. Kalau saya mesti begitu, kamu harus produktif. Jadi apapun dikerjain, ilmu apa ya diterima yang selama itu baik. Jadi kalau ngomongin kayu, ya sampai mulai dari apanya. Ngomongin kulit dulu waktu Nato ya, sampai ke dokter, sampai kenal udah dokternya pada kenal. Sampai ke dokter gak sakit, datang ke dokter nyari yang paling terakhir, datang sakit apa? Cuma nanya-nanya masa sterilisasi ya, sampai apal dokternya. Padahal tuh sakit tapi ini yang ada di dalam dadanya. Ya, sekarang pada saat kemudian dunia itu jadi tinggal, ada respon yang bagaimana dari teman-teman komunitas dulu? Ketika yes Om Sony siapa yang nggak ngerti Om Sony ketika di dunia tato ya? Ya apa wong-wong itu ya apa responnya? Ya alhamdulillah saya punya teman-teman yang luar biasa di dunia tato. Jadi mereka alhamdulillah dewasa jadi tidak akan meninggalkan saya cuma gara-gara saya sholat aja. Oke. Alhamdulillah begitu. Ya memang saya sering datang ke tempat mereka kadang-kadang digojok. Wah, ayo Om, iki ate hijrah, iki kadang-kadang. Ya tetap aja. Jadi tetap artinya komunikasi ya, tetap baik, silaturahmi. Memang tidak semuanya, tapi di angkatan-angkatan saya di bekas studio yang sebenarnya saya ikut, saya datangi ke sana, ngobrol-ngobrol, saya cerita circle saya sekarang kayak gimana. Kadang-kadang digudo, ate kebom tuh. Guyonan kelas berat nih. Iya, tapi memang ya begitu itu gitu loh. Iya. Itu ya, Om ngombe ya. Tapi aku gak nawari sampean. Ya alhamdulillah kan saat itu loh. Oke. Ya, monggo di situ. Iya. Ya juga berharap juga apa namanya ya mereka dengan komunikasi yang baik dan suatu ketika kalau butuh apa namanya bantuan nasihat dan sebagainya yang dicari kan kalian semua. Semoga begitu karena memang ada beberapa yang kontra tapi saya pikir seberpengaruh apa sih saya dengan kehidupan mereka pasti. Lagian siapa juga yang berani ngomongin ke Om Sony yo? Banyak yang berani ngomongin cuma saya mereka pikir kan karena memang yang ada manusia incang ini Mas. Enggak ya? Karena ilmunya tinggi dia. Dalam kondisi sekarang ini saya banyak belajar sama Adam. Jadi kalau
memang saya diajari tidak pernah menyesali sesuatu yang sudah pernah lakukan. Bapak saya pernah ngomong kalau ya kondisi yang satu waktu saya nakal tuh di rumah itu, kemudian mulai baca-baca buku saya bapak saya, wes aja disesali yang kemarin karena kamu di situ, Allah juga yang naruh kamu di situ. Dan sekarang Allah memindahkan kamu di sini, jangan disesali, tapi syukuri yang kamu sekarang. Bapak saya begitu. Dan saya ketemu omongan gitu waktu saya ngeliat kajiannya Gus Bahar. Iya, Masya Allah. Oh, bodoh. Luar biasa. Ya, tidak boleh untuk menyesali terlalu, tapi syukuri yang ada sekarang. Kamu, kalau Gus Bahar kan dalam pusat ngomongnya kan, kok ngiling-ngiling sing biyen sombong. Jadi kita tidak bisa dijelaskan sombongnya di mana. Kalau Gus Bahar bisa. Jadi memang, ya alhamdulillah Ustaz mungkin karena di saat di dunia tato saya ini nakalnya nggak nakal-nakal bener kok. Artinya minum itu sudah tidak saya sudah soal alkohol gitu enggak ini ya. Minum tapi sudah setelah tahun 2008 itu sudah rendah. Apalagi narkoba enggak sama sekali ya. Narkoba dulu waktu kuliah. Tapi saya lengkap. Lengkap ya? Jadi saat tato saya bersih gitu artinya enggak. Nutrisari yang gini gitu. Iya. Enggak ya? Tesis masuk semua Mas. Oke. Pernah ya nyoba ya? Itu gara-gara apa dulu waktu itu? Memang waktu itu saya suka banget Mas. Sampai saya akhirnya nggak sih ngajak siapa gitu waktu itu? Iya yang ngajak awalnya teman itu. Teman-teman. Teman kok malah enak. Sampai akhirnya saya jualan sendiri. Lah. Iya sampai jualan. Jualan gula halus itu? Iya. Gulanya donat. Ya itu sama micinan. Sama micin-micinan. Iya. Jualan. Terus sampai kurus. Loh, Dulu ketemu saya gitu ya? Kurus banget. Waktu acara di JX. Dia kan ngefans sama saya, minta foto sama saya. Waktu Willy kan buat dingin. Ini efek nih. Menikah ini. Iya. Istri hamil, melahirkan, ikut hamil juga. Nah, dulu ketika make kayak gitu nggak sampai yang kecanduan ya? Nggak sampai ya? Hampir kecanduan sih. Hampir ya? Karena setiap hari ya pakai dulu. Cuman recovery-nya lebih, artinya nggak sampai harus di rehab dan sebagainya, enggak ya? Saya berhenti itu 2 bulanan, Pak. Prosesnya? Iya, prosesnya. Sakit semua badan saya. Parah. Kok dikepui maling? Iya. Gak bales. Timbangannya dikepui malaikat, timbangannya ya. Alhamdulillah. Ya. Oke, sekarang mungkin pertanyaan terakhir ya. Tentang gimana sih ketika sekarang sudah mulai aktif di ya kegiatan yang positif lah gitu ya. Ya, saya tahu Adam dan Om Sony mulai belajar ngaji di Quran for Youth in Better Youth ya kan? Ya kan, belajar dari awal lagi ya kan, tilawati 1 dan seterusnya ya kan. Itu ya dorongan itu kan nggak gampang gitu ya. Orang tuh kan kadang lebih banyak jaimnya daripada ininya ya. Nah, terus ketika itu sudah mulai dirintis, mulai belajar dan sebagainya, ada perubahan apa dari keluarga? Misalnya kalau Om Sani mungkin dari keluarga, dari istri, dari anak-anak, atau dari orang tua mungkin, atau Adam juga kayak gitu. Apa yang berubah dari mereka kemudian melihat perubahan yang positif ini? Mungkin pernah nyampein sesuatu? Perubahan sangat besar sekali, Ustaz. Saya kadang-kadang sampai apa ya, berpikir kenapa tidak dulu kayak gini. Dulu sempat mikir, cuman kenapa tidak lakukan dulu gitu. Kalau mulai dulu kan enak gitu. Tapi karena ceritanya nggak begitu kan. Akhirnya sekarang saya sudah mulai bisa jadi seorang kepala rumah tangga yang benar. Saya memperlakukan istri saya itu lebih ada dasarnya gitu. Artinya saya kan diajari ustadz-ustadz juga kan bojo dengan istri itu begitu. Saya melakukan itu ternyata ya istri saya sempat kaget juga, kok tumben ada contoh kecil. Ada permintaan maaf dari saya.
Oke. Kalau dulu wah Sewongong mau biar. anu lah wes tah gitu. Iya. Jadi akhirnya pertama itu tumben kok jauh sepuro. Tumben kok gelem ngerungokno ada orang ngomong. Ya itu karena kan saya belajar adab kepada istri dengan salah satu ustadz yang di BS kan gitu ngomong. Oh ini nafkah itu apa dijelasin. Saya praktekkan sedikit-sedikit perubahannya besar sekali. Akhirnya istri saya juga menganggap saya memang benar-benar sebagai kepala rumah tangga. Meskipun saat ini penghasilan saya kan masih di bawah istri saya, tapi sekarang beliau ini tidak melihat yang gitu. Mereka bisa ikhlas menerima, alhamdulillah kayak begini. Coba kalau misalkan ada gagal apa, ya sudahlah, enggak apa-apa. Saya juga adem gitu loh, karena memang semuanya harus ada ilmunya gitu saya. Semua harus ada adabnya. Makanya saat saya melakukan itu meskipun kecil, saya diminta maaf sama istri saya. Perubahannya luar biasa. Mau berangkat kerja itu nyari saya dulu, pamit Pak berangkat cinta. Ya Allah, ini keluarga kondisi yang diidam-idamkan selama ini. Jadi ternyata keluarga itu begini gitu loh. Kalau kita mengikuti, ada ilmunya, meskipun tidak banyak, beberapa persen yang saya lakukan aja sudah pengaruhnya luar biasa. Anak saya sekarang, Pak aku ngaji, aku gak belum ngaji nanjobo, aku tidak mau ngaji di luar, tapi aku kepingin Papa yang ngajarin. Bayangkan Ustaz, kalau misalkan saya tidak mulai ngaji dari awal dulu, belajar tilawati, bagaimana mungkin saya bisa ngajari anak saya. Itu yang salah satu motivasi kenapa saya harus lebih pinter, artinya mengiringi anak saya ini saya juga harus bisa gitu loh. Jadi kalau suatu ada, saya takutnya, saya pernah dapat omongan gini, kalau bisa Al-Fatihah itu kamu yang ngajarin, jangan orang lain. Kenapa? Kalau kamu ngajarin, terus anakmu bisa, setiap sholat oleh pahala. Dipakai terus ya. Akhirnya saya sangat sampai dari itu, jadi makanya saya belajar baca Al-Fatihah yang benar di Ustadz. Jadi kecil, selama ini yang saya lakukan cuma kecil, tapi pengaruh luar biasa sekali. Saya bisa ngomong istri saya, hati-hati mah, ini kayak gini. Istri saya sekarang nggak gampang keluar rumah. Ya, lebih betah ya di rumah ya. Jadi artinya, aku malu kepingin iki. Tahu kalau saya pasti yang berangkat. Ke pasar saya yang berangkat. Jadi mereka tahu sekarang. Caranya kudu gawe ketutup. Ya Allah. Omongan kayak begitu kan siapa yang merubah kalau bukan Allah. Iya, betul. Jadi luar biasa ini. Pak, untuk oleh menjemput rezeki. Bahasanya sekarang begitu. Kalau dulu kan Pak ingin tak. Makanya saya kalau saya bisa keluar rombongan kepada istri saya luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Masya Allah. Bisa menerima yang kayak begitu. Bayangkan Ustaz, jauh sekali penghasilan saya dengan istri saya, tapi tetap bisa diajak ngomong, artinya saya nunggu papamu dulu. Anak-anak saya begitu, tunggu papamu dulu. Ustaz, luar biasa. Luar biasa. Padahal kecil yang saya lakukan kecil sekali. Ya, saya itu saya dan saya sangat berterima kasih kepada semuanya. Saya banyak belajar dari Adam juga. Ya mungkin saat itu kegagalannya Adam saya jadikan sebuah pelajaran bagi saya. Ya mungkin perjalanan saya juga ketemu dengan siapa-siapa saya juga. Jadi hikmah dan harus bersyukur itu memang benar Ustaz, luar biasa sekali. Ya. Kalau Adam gimana Adam? Setelah kemudian sudah belajar agama, sudah sering kegiatan yang positif, keluarga gimana? Kalau saya sih lebih bisa sabar ya. Jadi lebih sabar ya? Maksudnya berarti dulu itu kondisinya nggak gitu berarti? Kalau dulu saya suka marah, suka berantem. Sekarang kamu cengenges gini loh ya? Lebih bahagia, lebih santai. Bahagia, tenang gitu. Ya. Jadi lebih bisa mengontrol lah. Lebih bisa santai dan lebih beradab insya Allah. Orang tua merasakan itu juga kan ya? Merasakan insya Allah. Ini orang tua bapak sudah nggak ada ya? Bapak udah nggak ada. Ada. Ibu masih ada. Alhamdulillah. Ya jadi kalau istri merasakan nggak perbedaan itu? Istri merasakan sekali. Oh, luar biasa. Istri merasakan kasih sayang. Oh, temen lah dah, beneran lah. Nah ini istri nonton loh ini. Istri nonton loh ini ya. Awas saya sampai ini. Masya Allah.
Ya, saya doakan teman-teman berdua semuanya istiqomah ya kan. Habis podcast ini kemudian nanti isi dari podcast ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi audiens, bagi yang nonton. Dan saya sebagai host itu juga mendapatkan banyak hal nih dari malam hari ini kita ngobrol kayak gini. Ini baru pertama kalinya loh sampai teman-teman bisa cerita sampai sedetail ini. Sebelum-sebelumnya kan kita cuma ngobrol-ngobrol cuma sekilas-sekilas aja. Gitu. Alhamdulillah ya, kita balik lagi teman-teman sekalian bahwa pelajaran kita ambil dari 2 orang narasumber malam hari ini merupakan pelajaran yang sangat berharga. Saya pun mendapatkan pelajaran banyak dan semoga ini semua bisa menjadi hal yang diingat ya bagi para audiens semua yang mungkin dunianya di dunia yang sama dengan dulu mereka, sehingga ada hal-hal yang menjadi trigger untuk berubah menjadi baik. Karena banyak sekali orang itu di luar sana hanya ingin ya untuk berubah, tapi nggak ada triggernya. Maka apa yang disampaikan mereka tadi menjadi hal yang berharga banget buat kita. Insya Allah kita akan ketemu dalam My Life Story yang berikut-berikutnya dengan narasumber yang insya Allah saya akan pilihkan yang terbaik buat teman-teman sekalian. Itu aja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.